Digital, Digitally Yours. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Joseph Lembayung. Saya sebagai Chief Technology dan Information Officer PT Pama Persada Nusantara Indonesia. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan bahwa PT Pama Persada Nusantara saat ini sudah berusia 30 tahun. Nah, kita sudah merayakan anniversary PT Pama Persada Nusantara 30 tahun ini tentunya dengan banyak sekali milestone-milestone atau pencapaian-pencapaian yang kita dapat. Salah satunya adalah kita ingin mendukung sustainability dari perusahaan kita, di mana hal tersebut dapat kita capai dengan melakukan transformasi digital. Nah, beberapa hal yang kita lakukan dalam melakukan transformasi digital tentunya dalam sisi people, proses, dan teknologi yang kita lakukan secara berkesinambungan, dan juga kita coba pemerataan agar dapat kita tetap memberikan kontribusi ya baik untuk masyarakat sekitar lokasi tambang kita maupun pada bangsa dan negara. Bila kita bicara tentang bagaimana Pama Persada ke depan, tentunya kita bicara tentang sustainability perusahaan. Saat ini Pama Persada Nusantara secara grup kita mempunyai beberapa lini bisnis. Salah satunya mining kontraktor, di mana mining kontraktor ini masih menjadi tulang punggung bisnis Pama Persada Nusantara. Nah, mining services ini kita fokus tetap di production coal dan juga mining di coal. Nah, saat ini kita sudah coba mencari bisnis lain di mana hal itu kita masuk di nikel, di copper, dan juga kita masuk di renewable. Nah, bicara ke depannya, tentunya Pama kita ingin coba mengembangkan bisnis selain yang berbasis coal. Kita ingin masuk ke berbasis mineral atau renewable. Kalau kita bicara tentang apa yang sudah dicapai secara korporasi, sebagai korporasi, Pama Persada Nusantara ini kita sudah, kalau kita bisa bilang, kita sudah banyak sekali memberikan kontribusi yang signifikan baik untuk employee, baik untuk bisnis pertambangan di Indonesia, baik juga untuk para masyarakat sekitar lokasi tambang yang dimana kita beroperasi. Nah, kalau saya bicara tentang kebanggaan, saya melihat bagaimana secara korporasi Pama ini tidak hanya fokus pada keuntungan perusahaan saja, tapi juga bagaimana kita bisa memperdayakan masyarakat sekitarnya untuk bisa sejahtera bersama-sama dengan berkembangnya perusahaan. Nah, itu yang saya melihat bagaimana value perusahaan ini dapat dirasakan tidak hanya untuk employee dan korporasi, tapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, itulah yang saya melihat yang menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi satu perusahaan korporasi seperti Pama saat ini. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi, tentunya kita bicara tentang transformasi digital yang sudah dilakukan di Pama Persada sendiri. Kita memang dari 5 tahun ke belakang kita sudah banyak sekali mengadop banyak sekali teknologi-teknologi untuk dapat memastikan sustainability, di mana tentunya fokusnya di safety, productivity, dan tentunya cost efficiency atau cost leadership. Itu yang kita ingin capai. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi apa saja yang akan kita adopt di kemudian hari, tentunya kita melihat perkembangan bahwa machine learning, artificial intelligence itu banyak sekali sekarang digunakan untuk dapat membantu kita untuk mencapai productivity yang tinggi, safety level yang cukup akurasinya tinggi, dan juga cost of good kita yang harus kita maintain secara operasional. Nah, kalau kita bicara teknologi apa saja, nah beberapa teknologi yang sudah kita adopt. Salah satunya mungkin kita banyak penggunaan cloud teknologi, cyber security, dan sebagainya. Baik, kita kembali lagi ke strategik perusahaan korporasi. Ini beberapa strategik yang sudah saya jelaskan terkait teknologi, people, dan bisnis proses. Kalau kita bicara kesinambungan, tentunya memang ini salah satu hal yang memang ingin selalu dan terus kita lanjutkan, di mana people itu yang menjadi paling kunci, sehingga memang enablement, juga pemberian pengetahuan atau pemberian pelatihan yang berkesinambungan untuk para tim kita ini memang kita lakukan selalu. Nah, hal inilah yang memperkuat sehingga penggunaan teknologinya bisa tepat guna, sehingga hasilnya
sekarang kita bisa rasakan bahwa PAMA bisa mencapai usianya yang 30 tahun ini dengan berbagai pencapaian-pencapaian. Salah satunya mungkin kita dinobatkan sebagai perusahaan mining terbesar di Indonesia. Dan juga kita juga mungkin dinobatkan sebagai salah satu perusahaan yang sudah mengadop safety dan juga ESG yang sudah kita address, bahkan dari sisi environment kita juga sudah mengadop green building for example untuk gedung office kita juga salah satunya. Nah, hal-hal tersebutlah yang saya rasa yang menjadi kombinasi antara portfolio, people, dan public contribution juga berjalan dengan seiring. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Bila kita bicara tentang area kerja sebagai mining services atau mining contractor, kita mempunyai dua area ya. Yang which is kita punya kantor head office yang berlokasi di Jakarta, dan juga kita banyak sekali lokasi-lokasi yang kita sebut distrik atau job site. Di mana job site ini adalah lokasi tambang di mana kita melakukan eksplorasi, terutama untuk eksplorasi batu bara saat ini yang paling besar. Nah, kalau kita bicara mana yang paling pengaruh, dua sisi antara head office dan job site atau distrik ini saling keterikatan, tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan sinergi yang dimana hal ini memberikan sinergi bagaimana kita dapat melakukan optimisasi dalam melakukan eksplorasi penambangan batu bara tersebut. Baik, kalau kita bicara visi misi gitu kan, mungkin kita melihat kembali father kita bagaimana saat mereka membentuk perusahaan atau membentuk korporasi ini, di mana secara garis vertikal kita sebagai salah satu afiliasi perusahaan Astra Internasional, kita mengacu ke Catur Dharma, di mana di situ disampaikan salah satunya adalah kita ingin menjadi salah satu pride of the nation, which is kita menjadi perusahaan yang menjadi aset bagi bangsa ini. Dimana kalau kita bicara aset, tentunya dari sisi portfolio, dari sisi peoples-nya, maupun dari sisi hasil bisnis atau kontribusi yang kita capai ini dapat bermanfaat bagi bangsa. Nah, kalau kita bicara pencapaian, kita tentunya dalam 30 tahun ini memiliki milestone-milestone di setiap stages-nya. Nah, hal inilah yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Nah, di mana tentunya misi ini tentu inline dengan strategik pemerintah juga sih. Nah, yang kita memang adopt, dan bagaimana kita bisa sinergi dengan government sehingga kita bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan juga bagi employee maupun masyarakat sekitar lokasi kita menambang. Kalau kita bicara tentang harapan, tentunya sebagai insan PAMA gitu ya, kita sangat mengharapkan bahwa perusahaan ini tetap dapat tumbuh gitu ya, tetap dapat tumbuh, tentunya juga bisa dapat terus memberikan kontribusi bagi kita sebagai employee atau pekerjanya juga, dan juga bagi bangsa juga, di mana kita bisa mencapai tujuan-tujuan atau target-target yang kita ingin capai. Salah satunya misalnya menjadi perusahaan mining yang dikenal di dunia internasional. Nah, ini salah satu yang mungkin menjadi salah satu harapan kita gitu ya. Mungkin itu sih. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita mewujudkan keselamatan di tempat kerja, tentunya kalau kita bicara tentang safety atau keselamatan, kita mempunyai beberapa peraturan-peraturan atau policy yang memang kita turunkan dari peraturan pemerintah tentunya. Tapi di samping itu, kita pun juga membuat peraturan-peraturan kerja yang bagaimana kita bisa memastikan setiap insan PAMA ini dapat bekerja dengan baik, produktif, dan selamat tentunya. Nah, salah satunya saya ingin memfokuskan bagaimana kita menerapkan keselamatan bekerja dalam penggunaan teknologi. Nah, salah satunya mungkin kita dapat menerapkan teknologi tentang cyber resilience, cyber security. Kita banyak sekali menerapkan teknologi-teknologi cyber security ini yang berbasis cloud, berbasis artificial intelligence, di mana dengan kombinasi advantage dari teknologi cloud dan artificial intelligence ini,
So far kita dapat memastikan layanan-layanan informasi teknologi ini dapat dinikmati, dapat di-deliver kepada para business user kita sehingga mereka dapat menggunakan fasilitas atau teknologi tersebut untuk dapat memastikan keselamatan pekerjaan mereka di lokasi tambang. Sebagai contoh saja, kita mengadop teknologi artificial intelligence atau AI yang kita embeddedkan dengan teknologi connectivity LTE. Jadi kita membangun jaringan LTE 4G di area tambang. Nah, kita gabungkan dengan artificial intelligence di mana kita membuat suatu pemodelan untuk para operator alat berat kita di monitor bagaimana mereka behavior mereka melakukan mengoperasikan alat berat. Misalnya kalau kita menangkap ada signal-signal microslip atau apapun kita pantau, nah dengan teknologi artifisial ini kita bisa dengan segera mendapatkan alarm gitu ya di control center kita yang 24/7 mengawasi para operator kita sehingga kita memastikan keselamatan dari operator dalam mengoperasikan alat besar itu, dan sehingga kita bisa menghindari dari faktor-faktor unsafe atau insiden-insiden yang terjadi di lapangan. Nah, itulah salah satu pengembangan teknologi yang kita lakukan di area kerja kita di lokasi tambang. Nah, untuk memastikan keselamatan kerja di lokasi tambang, tentunya seperti tadi saya sampaikan juga, ada beberapa faktor. Yang terpenting adalah faktor peoples-nya sendiri sih, di mana faktor peoples inilah yang menjadi peran kunci bagaimana peoples ini atau employee tersebut atau insan PAMA ini dapat menggunakan teknologi ini untuk betul-betul memastikan kita dapat bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan secara pertambangan, dan juga bagaimana kita bisa memastikan keselamatan kerja di lapangan ini sehingga kita dapat memastikan juga productivity kita dalam mencapai produksi tambang kita. Nah, salah satunya cara memastikan yang tadi saya sampaikan, kita sudah banyak mengadop teknologi cloud dan AI yang kita kombinasikan dengan connectivity, dan bagaimana kita mengawasi operator-operator alat berat itu dengan memastikan bahwa mereka selalu fit dalam bekerja. Sehingga kita dapat memastikan operator ini bisa mengoperasikan alat besarnya dengan baik dan benar sesuai prosedur, sehingga kita bisa memastikan keselamatan di lokasi tambang ini berjalan dengan baik. Nah, bicara dengan teknologi yang sudah berbasis cloud AI, tentunya tidak lepas dari teknologi-teknologi yang kita adopt. Misalnya SOC, Security Operating Center, kombinasi-kombinasi tersebut lah yang kita embeddedkan juga dengan endpoint protection, cloud-based XDR dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi kombinasi dengan people tadi sehingga kita bisa memastikan keselamatan tadi di lokasi tambang. Kurang lebih begitu. Kalau kita bicara kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi kita sebagai perusahaan mining kontraktor ini, kita memang di bawah Kementerian Mineral ya, tentunya di sana. Nah, banyak sekali memang aturan atau policy atau rekomendasi yang kita adopt, sehingga kalau kita bicara sinergi kita dengan pemerintah bisa dibilang kita sangat kuat kolaborasinya. Nah, disitulah gitu ya. Kalau kita bicara kolaborasi ini bukan kolaborasi yang one time saja, tapi kolaborasi yang berkesinambungan, yang artinya kolaborasi ini kita lakukan reguler. Ada yang sifatnya weekly based, monthly based review, yearly based review yang kita lakukan bersama. Bagaimana kita memastikan bahwa dari sisi prosedur penambangan, prosedur yang keselamatan, yang hal-hal yang lain yang kita pastikan ini kita bisa dapat dengan comply bahwa kita sesuai apa yang digariskan dengan peraturan-peraturan atau policy yang digariskan oleh pemerintah. Kurang lebih itu sih. Kalau kita bicara tips and trick PT Pama Persada untuk menjaga sustainability growth, tentunya salah satunya adalah bagaimana kita melihat secara korporasi ini tren industri mining. Kalau kita bicara mining coal, tentunya kita sudah melihat bagaimana sudah ada
tren tentang transisi energi. Nah, tentunya kalau kita melihat tips and triknya, bagaimana kita sudah melihat bisnis lain-lain selain coal. Dengan contoh, kita sudah banyak masuk ke bisnis mineral ya, nikel, copper dan sebagainya yang sudah kita masuk di sana. Nah, juga kita sudah masuk ke area industri renewable. Kita sudah bermain di solar PV, hydro dan sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu tips and triknya PT Pama Persada untuk menjaga sustainability growth, di mana memang kalau kita bicara coal, kita bicara tentang ESG, kita memang sudah mendapat semacam tanda ya, bagaimana kita harus beralih dari energi kotor sebenarnya masuk ke energi bersih. Mungkin itu sih salah satu strategi. Sekali lagi, saya Joseph Lembayung sebagai CIS Division Head dan juga Chief Technology and Information Officer PT Pama Persada Nusantara mengucapkan selamat anniversary 30 tahun bagi PT Pama Persada Nusantara. Semoga makin jaya, semakin kuat, dan terus berkembang. Semangat pagi! T-Talk Digital Yours.